Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam rangka melaksanakan kegiatan calon guru kontrak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Subana dari SD Negeri Cicurug 1 Kabupaten Majalengka, CGP angkatan 7. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan kegiatan observasi, dan alhamdulillah di samping kiri saya sudah ada rekan kerja saya yang bernama Ibu Lela. Ya. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan pelaksanaan observasi ini, yang sebelumnya beberapa hari kemarin kita sudah mengatur jadwal. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, ngomong-ngomong, untuk nanti pembelajaran nanti sih, kira-kira harapan Ibu itu dari obrolan yang kita lakukan saat ini seperti apa? Terima kasih ya Pak Indra sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa ngobrol di sini. Saya harapannya setelah kita melakukan obrolan seperti ini, nanti jadi banyak memotivasi saya ataupun memberikan banyak masukan bagaimana nanti kedepannya untuk mengajar yang lebih baik seperti itu. Setelah ada obrolan seperti itu. Alhamdulillah ya, kita sama-sama saling memberikan inspirasi. Mungkin suatu saat nanti Ibu yang memberikan inspirasi kepada saya. Ya. Kemudian kira-kira untuk materi yang akan disampaikan nanti di kelas itu akan menyampaikan tentang apa? Kebetulan saya mengajar di kelas 4 ya Pak. Di materi yang saat ini sedang diajarkan itu nanti yang akan saya siapkan untuk belajar siang itu mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Itu maksudnya yang muatan IPS. Oke. Kemudian kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, ini nanti saya akan manfaatkan gambar-gambar ya. Jadi mereka disuruh untuk mengamati gambar, kemudian diberikan LPD yang di dalamnya juga sudah disiapkan gambar. Nanti mereka akan mengkaji bagaimana pengetahuan pengertian daripada sumber daya alam itu sendiri atau pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian setelah melihat gambar itu juga mereka mampu memberikan contoh mana yang termasuk sumber daya alam yang dapat kita ketahui atau yang tidak dapat kita ketahui. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang disampaikan tadi, nah kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan dari itu? Harapan saya sih dari tujuan yang tadi ya, dari tujuan pembelajaran yang tadi, anak itu tidak hanya sekedar tahu melalui gambar. Pembelajarannya ini mereka itu lebih saya akan ajak ke secara kontekstual ya, ke kehidupan yang nyata seperti itu. Jadi diajak mengamati lingkungan di sekitar mereka seperti itu. Jadi itu yang akan saya kembangkan gitu. Supaya mereka mengamati langsung lewat di sekitar lingkungan rumah mereka ataupun di sekitar lingkungan sekolah. Kayak misalkan sumber daya air itu seperti apa? Iya. Airnya. Nanti saya ajak ke sungai ya atau ke sawah. Luar biasa. Kemudian kira-kira apa yang akan Ibu siapkan untuk pelaksanaan nanti? Persiapannya yang jelas yang pertama sudah pasti EPP ya Pak ya. EPP, kemudian akan ajarnya sudah saya siapkan, kemudian ada LAPD juga dan media-media yang akan menunjang belajar saya nanti. Paling terus media alam juga. Ya. Oke. Kemudian strategi apa yang akan dilakukan kepada yang besok saat kegiatan pelaksanaan? Strateginya ya, strategi untuk pembelajarannya itu kebetulan saya akan menggunakan model pembelajaran PBL ya. Apa itu PBL? Problem based learning ya. Jadi mereka nanti di LKPD itu disiapkan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan pemanfaatan
SDA ya, yang sekarang ini kan banyak sekali yang disalahgunakan. Mereka akan mengkaji tentang masalah itu supaya dikembangkan dengan metodenya yang digunakan sudah jelas, ada ceramah, nanti ada diskusi kelompok, kemudian ada tanya jawab, dan yang terakhir itu penugasan. Luar biasa ya. Nah, kira-kira yang akan Ibu tambahkan sendiri dalam proses pembelajaran ini seperti apa? Kalau dalam proses pembelajarannya, saya inginnya seperti ini ya Pak. Kalau diperbolehkan anak membawa HP, saya ingin mereka itu evaluasinya dengan menggunakan handphone lewat Google Form. Jadi nanti anak diperlihatkan hasilnya secara langsung. Mereka dapat hasil skor berapa, dapat seperti itu. Atau bisa berupa apa tuh selain Google Form, bisa yang lainnya lagi seperti itu. Ya, berarti menggunakan teknologi juga ya supaya anak-anak itu lebih memahami juga, kamu juga lebih tertarik. Lebih tertarik. Yang jelas anak-anak sosial itu pokoknya lebih tertarik, senang mereka senang gitu ya dalam proses pembelajaran. Luar biasa sekali. Dan terima kasih, mudah-mudahan nanti dalam proses yang akan dilakukan dapat berjalan lancar, kemudian juga anak-anak kita juga bisa merasa senang dan bisa melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan oleh guru. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika apa yang mengganggu waktunya, kemudian juga mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Ibu bermanfaat bagi anaknya. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam rangka program kegiatan guru penggerak ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sudah pada sarapan belum? Nah, semuanya hadir? Ada yang nggak hadir nggak? Siapa? Andre, kenapa Andre? Sakit. Kita doain ya. Semoga teman kita Andre itu cepat sembuh. Nanti besok bisa bergabung lagi sama kalian ya, kita belajar bersama. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa biasanya yang suka pimpin doa di depan? Sok, Amar, ke depan Mar. Kita berdoa dulu ya. Silakan Amar, di depan. Yuk. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. memimpin doa ya. Selanjutnya Ibu mau tanya terlebih dahulu. Tadi kalian kesini itu berangkat jalan kaki atau naik kendaraan? Jalan kaki. Semuanya jalan kaki? Oh ya, pinter ya. Waktu di jalan itu lihat apa saja? Lihat apa? Jalan. Lihat jalan, ya sudah jelas ya. Lihat jalan, karena kita jalannya di atas jalan. Lihat apa lagi? Lihat gunung. Oke, lihat apa lagi? Motor. Lihat motor. Ada yang lihat sungai enggak? Ada. Sungai apa? Gak tahu namanya? Kalian orang sini atau orang mana sih? Orang sini asli, tapi nggak tahu sungainya. Oke, gak apa-apa, nanti pulang tanyain ke mamahnya ya.
Mah, tadi sungai yang sering kita lewatin tiap mau berangkat sekolah itu sungai apa sih namanya ya? Kita suka manfaatin sungai itu nggak? Suka. Buat apa sungai itu? Buat apa? Suka main di dekat sungai itu nggak? Tuh, nggak suka main? Nggak suka? Biasanya main di mana tuh? Ya. Di mana? Di Lebak. Lebak teh apa? Sama kan? Sungai? Nah, beda sama aja ya. Di Lebak. Biasanya di Lebak teh ngapain aja? Mandi. Berarti si sungai itu punya manfaat nggak? Punya manfaat. Melaut, betul. Berarti tadi manfaatnya apa? Satu, mandi. Apalagi? Mancing ikan. Apalagi? Apalagi? Gak ada lagi manfaat lain? Bisa buat mengairi sawah nggak itu airnya? Bisa. Kalau air sungainya jernih bisa buat masak nggak? Bisa. Nah itu airnya itu bisa kita manfaatkan. Oke, jadi materi hari ini kalian itu akan belajar tentang dibaca apa ini? Pemanfaatan. Oke. Yang ini Sumber. ya alam. Jadi apa yang akan kita bahas saat ini? Pemanfaatan sumber daya alam. Kalau di tema sebelumnya kalian sudah belajar tentang lingkungan tempat tinggal. Nah, karena di lingkungan tempat tinggal itu sudah pasti ada sumber daya alam ya. Salah satunya tadi yang Ibu contohkan yaitu air. Sumber daya alamnya bisa buat masak, buat mandi kan, buat mancing ikan di sungai itu yang boleh. Itu pemanfaatan sumber daya alam ya. Apa sih tujuannya? Kenapa kita harus belajar ini? Kalau kita belajar ada tujuannya nggak? Ada. Kalau kalian ke sekolah punya tujuan nggak? Buat apa? Buat belajar. Sama. Guru juga mengajar ini itu punya tujuannya. Apa sih tujuannya? Nanti setelah kalian belajar ini sama Ibu ya, nanti Ibu perlihatkan contoh-contoh gambar sumber daya alamnya. Nanti Ibu perlihatkan contoh-contoh sumber daya alam yang ada di lingkungan kalian ya, gambar-gambarnya seperti itu. Nah, kalian itu bisa paham tentang apa sih atau pengertian apa dari manfaat sumber daya alam atau apa saja macam-macam dari sumber pemanfaatan sumber daya alam. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita langsung saja ya belajar. Nanti proses pembelajaran kita, Ibu akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ini aja ya kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2. Ini yang belakang boleh pindah ke sini ya, biar 6 orang satu kelompoknya. Silakan Neng, tulis. Oke. Yang ini kelompok 3, kemudian yang ini kelompok 4. Jadi semuanya ada 4 kelompok. Nanti Ibu akan bagikan tugas. Kalian akan Ibu bagi tugas. Silakan buku temanya sudah disiapkan. Nah, kita akan belajar tentang materi IPA ya di tema itu. Yuk, buat kelompoknya, berebut mejanya sudah terbentuk ya. Jadi tadi Ibu bagi kelompoknya jadi 4, kelompok 1, nanti ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kalian akan mengisi soal ya, beberapa soal di dalam LKS nanti yang Ibu bagikan. Nah, silakan kalian diskusikan mengenai apa itu sih pengertian dari sumber daya alam itu ya. Boleh nanti dibuka bahan ajarnya yang sudah Ibu bagikan barusan ya. Kemudian jenis-jenisnya apa saja? Ada yang berdasarkan sifatnya, ada yang berdasarkan jenisnya. Oke, Ibu bahas dulu sedikit ya sebelum kalian mengisi atau berdiskusi. Nah, di sini coba lihat, perhatikan dulu ke depan. Nah, ini jenis-jenis sumber daya alam itu ada 2 macam ya. Ada berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian yang kedua itu sumber daya alam yang kalau ada yang dapat berarti yang satunya gimana? Yang tidak dapat, yang tidak dapat diperbaharui ya.
dari sumber daya alam berdasarkan apanya? Sifatnya. Sekarang berdasarkan jenisnya. Ada dua lagi. Ada SDA hayati. Berarti kalau ada yang hayati, yang satunya apa? Yang tidak hayati atau SDA yang non-hayati. Oke, jadi ini yang akan kalian diskusikan. Nanti cari contoh dari masing-masing itu. Ibu contohkan dulu ya, satu-satu. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu, contohnya adalah apa? Jadi si sumber daya alam itu tidak akan pernah habis. Kalaupun kita pakai, bisa ada lagi. Kita pakai, bisa ada lagi. Itu apa? Contohnya, pohon. Pohon kalau kita pakai bisa ada lagi nggak? Caranya gimana? Ditanam kembali, betul. Itu pohon salah satunya. Nanti contoh yang lainnya kalian cari lagi, oke? Kemudian yang tidak dapat diperbaharui, berarti kalau sudah habis dimanfaatkan oleh manusia, si sumber daya alam itu sudah tidak ada lagi, sudah habis. Apa contohnya? Apa? Biasanya ini digunakan sebagai bahan bakar. Apa itu? Minyak bumi. Minyak bumi itu nggak bakalan ada terus ya. Kalau misalnya sudah habis digunakan oleh manusia selama beratus-ratus tahun, ya udah habis, nggak bakalan ada lagi ya. Tidak bisa diperbaharui. Oke, selanjutnya yang berdasarkan jenisnya. Ada yang hayati. Hayati itu artinya hidup. Berarti makhluk hidup. Apa saja? Yang makhluk hidup itu? Hewan. Apa lagi? Manusia. Kalau manusia ya jangan dimakan ya kita ya, jangan dimakan. Oke, selanjutnya yang non hayati berarti tidak hidup. Contohnya apa yang tidak hidup? Batu ya, sinar matahari. Nah selanjutnya kalian boleh sekarang kerjakan, diskusikan contoh yang lain selain yang ibu sebutkan tadi. Silahkan. Ya, sekarang diskusikan ya. Yuk, diskusikan contoh yang lainnya lagi. Oke, silakan. Hasilnya juga sudah ibu lihat, tapi ibu minta perwakilan dari satu kelompok saja ya, maju ke depan. Siapa yang siap untuk membacakan hasil diskusinya? Kelompok mana? Oke, silakan kelompok 4 ya. Kelompok 4 2 orang, silakan 2 orang depan ya. Dibacakan hasil diskusinya. Dari pemanfaatan sumber daya alam. Didengarkan ya. Yuk, kasih tepuk tangan dulu supaya semangat. Manfaatan sumber daya alam. Lihat ke sana. Manfaatnya tempat duduk, bahan baku batu, nama produk gunakan, manfaatnya untuk membuat sampah, bahan baku air, nama produk sirup, manfaatnya untuk minum, bahan baku tanah, nama produk bata, manfaatnya untuk membuat rumah. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Jawaban dari teman kalian sudah cukup bagus ya. Tadi Bu keliling juga, jawaban yang kelompok lain juga sama ya. Jadi Bu kasih tepuk tangan untuk kalian. Oke, silakan. Terima kasih yang udah tampil. Nah sekarang Ibu akan adakan evaluasi. Jadi nanti Ibu kasih kalian soal, dikerjakan ya.
20 menit saja. Ya, selamanya 20 menit. 15 menit, 15 menit. Silakan. Soal yang tadi nah di sini dikerjakan. Nanti setelah itu dikumpulkan. Tapi jangan lupa satu-satu stop. Lupa dulu. Yang lainnya nyusul. Sudah? Ya, oke. Ya. Sudah ya? Dari kelompok yang itu, yang laki-laki. Ini. Ini hasil dari tugas tadi yang Ibu berikan ya, tugas individunya sudah Ibu periksa. Dari 20 mahasiswa itu alhamdulillah 20 orang sudah mendapatkan nilai yang bagus. Meskipun ada 4 orang yang masih kurang, gak apa-apa, nanti bisa diperbaiki ya. Nanti Ibu kasih tugas tambahan untuk dikerjakan di rumah. Nah, sebelum Ibu akhiri pertemuan kita hari ini, kita simpulkan dulu ya. Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini itu tentang apa? Tentang apa barusan? Pemanfaatan sumber daya alam. Apa itu Mas? Pemanfaatan sumber daya alam? Apa? Segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan yang berasal dari alam. Apa saja contohnya? Ada apa saja jenisnya? Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada yang tidak dapat diperbaharui. Itu berdasarkan sifatnya. Kalau berdasarkan jenisnya, ada sumber daya alam hayati dan non hayati. Nah, alhamdulillah ya, berarti kalian sudah bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kalian akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita ya. Jadi sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan materi yang